Masalah sampah di Bali hingga hari ini belum juga selesai. Sampah menumpuk di mana-mana, pengelolaan tidak berjalan efektif, dan kebijakan yang lahir lebih banyak slogan daripada solusi. Ini menunjukkan satu hal, Gubernur Bali Wayan Koster belum becus mengurus persoalan sampah. Lalu muncul pertanyaan besar, jika gubernur gagal, mengapa kewenangan tidak diberikan kepada wakil gubernur Giri Prasta? Apakah Koster takut jika Giri Prasta mampu membuktikan kinerja nyata sukses dalam mengelola sampah Bali? Faktanya, Giri Prasta justru dipinggirkan. Ia tidak dilibatkan dalam kebijakan strategis dan lebih sering diposisikan sebagai ban serep pemerintahan, bukan sebagai mitra kerja. Yang lebih ironis, urusan sampah malah diberikan kepada Putri Koster sebagai duta. Padahal ia tidak memiliki pengalaman di eksekutif dan tidak memegang mandat pemerintahan. Akibatnya, penanganan sampah berubah menjadi simbol dan kampanye, sementara persoalan di lapangan tetap tak tersentuh. Kalau seperti ini, publik wajar bertanya, yang gagal itu pengelolaan sampah atau kepemimpinan Bali? Oh, ternyata gara-gara ini toh sampah berserakan di Bali. Ya, bukan diberikan kepada orang yang berwenang. Mampu contohnya terlalu sibuk, ya kan? Terlalu sibuk contohnya dia menjadi gubernur paling sibuk sedunia. Dia bisa wakilkan kepada atau delegasikan kepada sampai pada akhirnya dia dimarahi oleh Bapak Prabowo sendiri. Ini gubernur Bali ya sama bupati-bupati di Bali ya. Ingat ya masalah sampah ya. Dimarah-marahi kemarin biar tahu kalian ya. Begitu dimarahin, selesai acara, apa katanya? Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo yang memberikan perhatian penuh kepada Pulau Bali. Bukan perhatian penuh itu. Itu kemarahan. Bukan perhatian. Kalau masalah perhatian, Bapak Prabowo perhatian kepada sebuah provinsi. Tapi ini kelalaian. Aduh. Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberi perhatian khusus kepada Bali terkait dengan sampah. Mengenai sampah yang di Pantai Kuta itu adalah sampah kiriman yang datangnya musiman pada saat musim hujan, yaitu khususnya pada akhir Desember, Januari, dan awal Februari. Jadi asal hujan, sampah kiriman datangnya dari luar daerah begitu cepat karena arusnya besar. Hanya saja dalam mengatasi ini kita butuh waktu kira-kira 2 jam atau 3 jam untuk mobilisasi sehingga sampai dia bersih. Nah, karena itu dengan arahan Bapak Presiden tadi, maka kami akan segera kumpul Kadis Pendidikan, kemudian juga TNI dan Polri. Saya akan membentuk satuan tugas untuk berjaga di pantai. Begitu sampah datang langsung bisa dibersihkan. Tidak perlu menunggu 2 jam 3 jam. Jelajahi. Nggak sekalian aja Pak panggil pasukan perdamaian PBB. Hah? Pasukan perdamaian PBB gitu loh. Kalau memang butuh waktu cuma 2 jam Bapak, kenapa harus nunggu-nunggu ditegur Presiden? Ini adalah contoh pemimpin yang nggak punya kreativitas, nggak punya inisiatif gitu loh. Daerah-daerah dia, provinsi-provinsi dia, kekuasaan dia, tapi nunggu-nunggu ditegur dari atas. Aduh, ya. Ini kemarin ya, bisa dikatakan ya, hanya follow up dari peringatan ya, dari teguran Bapak Presiden Prabowo ya, yang mana Bapak Prabowo memang betul-betul udah enak gitu loh, udah gerah gitu dengan permasalahan sampah di Pulau Bali. Karena apa? Justru Bapak Prabowo kepingin Pulau Bali itu menjadi destinasi wisata, destinasi wisata. Susah amat. Menjadi destinasi wisata pengunjung atau wisatawan mancanegara ya, itu kalau bisa setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu bertambah banyak. Tapi kalau ada tumpukan-tumpukan sampah apalagi di tempat-tempat wisata, ini sangat berpengaruh terhadap animo wisatawan untuk datang ke Pulau Bali.
Kenapa? Udah mulai ogah-ogahan kau karena periode kedua itu kau. Ya banyak orang kayak gitu loh, banyak. Wah gara-gara periode kedua ya kan nggak sungguh-sungguh lagi kerja. Jarang-jarang ada kayak Bapak Joko Widodo makin periode kedua makin kencang dia, makin gaspol dia, nggak peduli dia sama partainya. Ini ndak nunggu ditegur presiden dia. Apa harus ketua umum yang negor baru mau kau turut gitu? Kalau presiden nggak mau kau. Aduh, parah kawan ini memang betul parah. Nih, kemarahan Bapak Prabowo nih. Kita dengar sekali lagi. Ini maaf ya, gubernur bupati dari Bali ini real loh. Bali tahun bulan Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur bupati SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat. Betul. Semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Betul. Ini pantai kita. Ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Apa salahnya? Kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve tiap hari atau tiap berapa hari, korve. Nggak ada harga diri gubernur di mata Bapak ini, Pak. Nggak ada. Ini kan sama aja. Gubernur, kalau kau nggak sanggup kerjakan, biar anak buahku yang kerjakan. Biar tentara yang kerjakan. Oi! Mana nih Gubernur Bali? Siapa yang milih ini kemarin ya? Cemana lah mau dibilang pun. Yang milih banyak, makanya menang dia. Aduh, ya. Tapi ini memang bisa dikatakan bentuk nyata gitu loh ya, bentuk nyata kepedulian Bapak Prabowo terhadap dunia pariwisata, ya kan? Ini Pulau Bali menjadi sebuah, bisa dikatakan Pulau Bali ini menjadi sebuah teladan loh, menjadi sebuah referensi bagi tempat-tempat wisata di Indonesia. Ini malah gubernurnya pun juga tidak mensyukuri ini, ya, dengan dalih sampah kiriman. Ini sampah kiriman ini terjadinya Desember, Januari, Februari. Masa bodoh? Mau sampah kiriman kek, mau sampah lokal kek, mau sampah buatan sendiri, mau sampah turun dari langit. Atasi. Makanya ya, coba kalian perhatikan tadi video pertama tadi, begitu banyaknya sampah yang menutupi aliran sungai yang ada di Bali. Itulah penyebab kebanjiran yang betul-betul luar biasa kemarin di Pulau Bali. Introspeksi diri dong, Wak. Solusi terakhirnya tetap warga Selesaikan sendiri. Sampah dibikin sendiri, selesaikan sendiri. Di mana, Jangan Pak? sampah bikin sendiri, orang lain suruh ngurus. Kamu juga kalau punya sampah, bikin sampah suruh orang lain ngurus. Mau ke rumah orang lain, mau. Saya punya sampah, tapi ke rumah aku mau. Nah, kan? Udah gitu, harus selesai di tempatmu sendiri. Sampah kiriman. Kalau dipaksa bisa dilakukannya kerjaannya ini. Lihat itu, polisi turun, tentara turun, masyarakat turun. Setelah itu siswa juga turun. Masa harus ini aja pun juga harus arahan dari presiden. Bagus lah kawan. Daerah-daerahmu, kampung-kampungmu coba. Ya, pengelolaan sampah, ya jujur aja sekarang kan sudah ada teknologi bagaimana merubah sampah menjadi sumber energi, kan begitu, menjadi sumber energi terbarukan, ya, bisa dijadikan bahan pembangkit listrik, ya, bisa dirubah menjadi, kalau sampah plastik bisa berubah menjadi minyak dan lain sebagainya, ya, diolah kembali gitu loh, diolah kembali. Banyak kali alasan. Pemimpin kalau terlalu banyak alasan, ya lebih bagus berhenti aja lah. Aduh, ya. Jadi inilah yang membuat sebuah daerah, ya,
apalagi sebuah daerah yang memang betul-betul mengandalkan sektor pariwisata, ya. Kebersihan adalah faktor utama, kan begitu. Nah, tapi kalau masalah kebersihan saja, ditempatkan orang-orang yang tidak tepat, sama seperti ini katanya tadi kan, ini berita tahun 2025 ya, yang kemarin itu. Aku yakin bukan cuma di Pantai Kuta aja, di tempat lain pun juga terjadi hal-hal masalah seperti ini. Karena kita lihat banjir itu rata-rata selain daripada banjir rob, ya, banjir itu disebabkan oleh karena aliran air yang tidak lancar. Karena apa? Disebabkan oleh karena debit air yang terlalu besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penyumbatan oleh karena sampah. Nah, ini hal seperti ini harus menjadi perhatian ini. Gitu loh, ya. Itu kan ada konten kreator kan, yang kalau nggak salah namanya Pandawa, ya. Di TikTok itu terkenal itu, ya. Ya, ada berapa orang itu? Ada sekitar 5 orang. Ada sekitar puluhan orang. Ada 10 orang lebih. Ya. Bekerja untuk membersihkan sampah. Itu kalau nggak salah itu di daerah Jakarta itu. Apa perlu itu timnya itu dipanggil ke Pulau Bali? Tadi Bapak bilang juga katanya apa? Wow, kita akan atasi sampah ini, ya kan? Dan kita juga sudah membuat di situ petugas. Jadi begitu datang sampah, kita bersihkan. Begitu datang sampah, kita bersihkan. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Bapak. Aku nggak mau ngomongin politik ya. Nggak peduli aku. Ya, karena channel kita viralin aja, ini bukan channel politik, ya, tapi ini non politik. Tapi karena apa? Ini sekarang kita sedang menyoroti sampah, gitu loh. Nah, dan juga seringkali terjadi di tempat-tempat pariwisata, sama seperti di tempatku ini di Danau Toba. Ya, itu kalau masalah kebersihan oke lah. Lebih pandai kami menjaga kebersihan daripada yang gubernurnya sana. Ya pantau terus, bupati kami pantau terus. Kan begitu, ya kan? Di sana siapa sih wali kotanya? Iya kan, wali kotanya siapa, bupatinya siapa? Kan begitu, ini nyampe-nyampe ke gubernur lo, malu lo kalian. Nah, begitu juga di tempat kami. Kalau masalah kebersihan agak lumayan lah di pulau di Danau Toba, Samosir, Parapat dan lain sebagainya. Aku perhatikan sudah lumayan ya. Tapi menjadi sorotan di tempat kami itu ya, kadangkala ya para penjual atau pemilik usaha tempatan ya itu masih mengenakan tarif yang betul gila-gilaan gitu loh. Apalagi waktu liburan ya. Ada kemarin itu viral, masalah tempat tikar doang aja. Tikar, biar tuh kalian nyewa tikar sampai 200.000. Di daerah mana itu, Bu? Entah di daerah mana aja. Masih sekitaran kampungku ini. Ya, tapi oleh karena viral dan juga oleh karena desakan, tekanan daripada masyarakat, akhirnya kejadian itu bisa diatasi. Nggak ada lagi. Nah, itu masalah pertama. Masalah yang kedua, banyaknya pengusaha-pengusaha rumah makan, ya, pengusaha-pengusaha rumah makan, pengusaha-pengusaha souvenir kan begitu, mematok harga beda-beda tergantung daripada muka orangnya gitu loh. Kalau kira-kira muka orangnya bukan muka orang kampung tersebut dan nggak pintar bahasa Batak, awas. Sedangkan aku jujur aja, aku bilang bahasa Bataknya, aku misal dia di satu tempat wisata, kami makan cuma 6 orang, 800.000. 800.000 kawan. Yang dimakan itu ya normal-normal aja sih. Kalau bisa dikatakan paling banting 50.000 satu orang kan begitu. Satu orang 50.000 kali 6 orang paling kencang itu 300.000 kan begitu. Ini 800.000 kawan. Ya kita namanya pendatang, mau nggak mau kita bayar, udah kita makan makanannya kan. Begitu loh, iya kan, karena dilihat, ini lihat di platnya ini, bukan orang sini nih. Platnya bukan BK katanya gitu kan. Dan ini juga sering terjadi di tempat-tempat lain gitu loh ya. Jadi ada satu tempat namanya Aeksi Journey. Aeksi Journey ini bisa dikatakan ya tempat yang cantik lah, indah lah ya.
tempat wisatanya itu air terjunnya itu bertingkat-tingkat ya. Saking nggak bosannya aku ke sana itu sudah lebih 3 kali. Nah, ternyata dulu biar tahu kalian banyak yang ngelarang aku untuk pergi ke sana. Kenapa bilang nggak usah ke sana Pung? Kenapa rupanya banyak kali punglinya? Kok bisa banyak punglinya? Karena beda-beda nanti Pung, ya kan? Lewat gang sini nanti beda penguasanya, diminta. Lewat ke sana lagi, diminta lagi. Lewat ke sana lagi, diminta lagi. Mau itu sampai 5 punglinya Pung, gitu ya. Itu lain parkiran itu. 5 punglinya biar tahu kalian, ya kan? 5 kali 3.000 aja katakan 15.000, ya kan? Nah, tapi karena sudah kurang tahu ya, tempat itu sudah dikelola oleh pemerintah setempat atau bekerja sama dengan penduduk sekitar, ya. Akhirnya punglinya sudah tidak ada lagi. Makanya Opung Parabella ketagihan ke sana karena apa? Karena nggak ada pungli tersebut. Jadi sedangkan kita sendiri merasakan ya yang kampungnya di satu provinsi dengan mereka ya merasa terganggu dengan pungli-pungli ini gitu. Dan aku yakin di tempat-tempat lain pun juga terjadi seperti itu, tapi nggak terekspos. Banyak yang viral. Banyak viral pungli-pungli biar tahu kalian. Ini contohnya ya, kalian lihat perhatikan. Bayangin lagi jalan di hutan mau wisata, tiba-tiba dicegat dan ditagih 30.000 per orang. Wajar nggak sih ini? Viral sebuah video wisatawan yang dicegat di tengah hutan saat menuju air terjun 2 warna di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam rekaman, pengunjung diminta membayar 30.000 per orang agar bisa melanjutkan perjalanan ke lokasi air terjun. Bahkan, ada pengakuan kalau mereka sempat dipaksa dan setelah bayar baru diberikan selembar kwitansi. Fenomena pungutan liar di daerah wisata seperti ini bikin banyak orang geram. Soalnya, wisata alam seharusnya bisa dinikmati dengan nyaman tanpa ada pungli. Netizen pun ramai-ramai berkomentar, bukan hanya di jalan kena pungli, di dalam hutan pun ada pungli. Welcome to Sumut. Kalau menurut kalian, ini pungutan resmi atau cuma akal-akalan? Tulis pendapat kalian di komentar. Nih, hati-hati nih buat yang main ke Pantai Carita. Nih ada oknum ngejar-ngejar orang. Bilangnya ini jembatannya jembatan pribadi. Jadi setiap yang lewat itu disuruh bayar sama dia nih. Ini orangnya nih. Hati-hati nih. Kena tuh. Nah tuh. Dimintain tuh. Pungutan liar di air terjun Tumpak Sewu. Ini aku ke Tumpak Sewu berdua, tapi dapat bayar 3 kali. Nah, di atas bayar, di tengah bayar, masuk ke sini bayar 3 kali aku bayar tiket masuk ke Tumpak Sewu. Dek dhuwur loket nang wis bayar siji. Dek kene kon bayar maneh. Dek isor kono sing bayar maneh. Peng 3 guys bayar guys. Nah, ono sing lagi gelut iki. Kok premane kok. Aduh wis. Lek koyo ngene suwe-suwe ya ajur pariwisata guys. 100.000 Ibu? Iya, saya mau tanya, yang bikin harga 100.000 siapa? Kita mau tanya orang 2 minggu lalu saya dari dalam saya kasih 20.000. Nggak ada yang 20.000 belum tahu. Parkiran Surya Kencana 100.000 guys. Seorang juru parkir di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor diamankan polisi pada Rabu 24 September 2025 usai aksinya memungut tarif parkir 100.000 kepada wisatawan viral di media sosial. Peristiwa ini menjadi sorotan publik lantaran disebut pungutan liar. Pelaku berinisial RM 29 tahun warga Kebonpala, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Ia diketahui melakukan pungutan berlebihan kepada rombongan wisatawan yang singgah di kawasan wisata kuliner tersebut. Kasih Humas Polresta Bogor Kota Ibda Eko Agus membenarkan bahwa pihak kepolisian telah mengamankan terduga pelaku kasus pungli di Jalan Surya Kencana. Kasus ini bermula dari viralnya sebuah video yang diunggah akun Facebook bernama Sohmanim Saragih pada 17 September 2025. Video tersebut memperlihatkan rombongan wisatawan diminta membayar tarif parkir 100.000 meski hanya berhenti kurang dari 20 menit.
Dalam kronologi kejadian, rombongan wisatawan asal Bekasi itu sebelumnya sempat berhenti di Jalan Siliwangi dan dikenakan biaya parkir Rp50.000. Selanjutnya di Jalan Surya Kencana mereka kembali dimintai tarif yang jauh lebih tinggi. Pelaku kini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Bogor Tengah. Polisi menegaskan akan menindak tegas pelaku pungli demi memberikan efek jera dan menjaga keamanan serta kenyamanan wisatawan. Wih, ini. Iya. Ada tiketnya nggak? Saya di sini dikasih tiket. Saya jelasin, Bu. Kalau pos 1 itu punya akses tanah milik jalannya ya. Kalau pos 2 yang punya wisata. Yang berhak di sini adalah saya, bukan orang wisata. Oh iya. Nggak ada. Kalau berhenti harus berhenti, Bu. Karena saya malu sama orang Buktinya yang apa? Iya, saya nggak tahu. Kalau malu Ya. berarti sebenarnya nggak. Kasih ini dong, nggak kasih pelang, berhenti gitu. Nggak ada. Ada tiketnya nggak? Nggak kelihatan, Nak. Nggak ada, duitnya segini doang mah. Kan bukti harus. Lain kali Pak jangan begitu ya. Iya, maaf ya. Ya. Oke. Ayo banget ya. Keluarga nih di sini ya. Nah, gak lama kemudian muncullah si ibu itu tuh yang warung itu tuh ya, yang warung itu no, nah, warungnya, nah, yang ada baju coklat no, langsung nawarin minum katanya harus langsung pesan, kalau nggak mau pesan langsung bayar 30.000 per jam, sungguh luar biasa sekali ente. 6 pelaku pungutan liar pungli diamankan polisi di kawasan wisata pantai Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Para pelaku secara semena-mena meminta uang kepada sopir travel hingga Rp100.000 per kendaraan yang tidak disertai tiket masuk. Sopir travel ini mengeluhkan pungutan liar parkir di kawasan wisata Pelabuhan Ratu di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Sang sopir mengeluh karena harus membayar di beberapa lokasi mulai Rp40.000 hingga Rp100.000 untuk satu kendaraan wisata. Viralnya video keluhan sang sopir ditanggapi polisi dengan mengamankan 6 orang pelaku pungli. Bahkan para pelaku juga membuat stempel ilegal atas nama desa setempat. Tujuannya agar wisatawan membayar sesuai yang para pelaku tetapkan. Pakai nemtek ini, dia pakai dia cetak sendiri, pemerintah desa ini dia cetak sendiri. Padahal dia bukan utusan dari desa tersebut. Kalau retribusi yang sesuainya dari desa kan 10.000. Nah ini yang sesuai dengan yang video yang kita terima, dia mengutipkan 100.000. Selain 6 pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti uang parkiran, kartu pengenal, rompi, kwitansi pembayaran senilai Rp100.000, dan kertas tiket masuk. Ke-6 pelaku kini menjalani pemeriksaan dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di Polres Sukabumi. Dari Sukabumi. Gunung Bunder nih, cuman ngelihat hutan 85.000. Masuk tempat wisata lain bayar lagi, parkir bayar. Ampun, kapok. Kalau yang menjadi persoalan ini, kalian ini siap apa enggak? Inilah, ikuti dulu. Ayo, sampai Menggana provinsi ayo, Pak. Menggana provinsi, Pak. Menggana provinsi, Pak. Menggana provinsi, Pak. Pindah dari provinsi enggak bisa, Pak. Ke Jawa Timur. Naik aja ke provinsi. Ayo, paling pengen. Nggih, Pak. Aku saya mau menjelaskan. Ini terutama ya pada orang yang berpendidikan, terutama TNI Polri, ya, bahwasanya surat edaran ini berlaku. Kalau memang Pak Rohim mau narik ke bawah, cabut dulu edaran ini ya, cabut dulu edaran ini, cabut. Tapi kalau tidak dicabut, saya tidak setuju. Kami aparat dari TNI Polri datang ke sini akhirnya mendapatkan kan titik temu dari pihak sampean, itu bahasanya Pak Rohim, Kamen mau tidak mau harus ngikuti, ini mau tidak mau harus ngikuti. Makanya harapan kami mulai jauh-jauh hari, ya kan, jauh-jauh hari wisata ini harus berjalan. Betul. Ya kan, ojo sampai nggak keruwetan, terutama pengunjung. Ya harusnya kan ada surat keterangan dalam
lempiran lah. Ini main tiket to ini. Iya tiket dispensa ini. Iki apa Indonesia kira? Lo bingung apa? Lama dhewe wong cilik. Bayar apa ora sih? Tetep bayar, Bek. Bapaknya bayar tetep bayar kan. Saya pinjam uang, nanti kamu bicara. Bayar mana? Karena aku yo bingung sing kono terus gagal dikenjalakno tugas, gagal tiket iki kawasan Malang. Coban saya. Menang ini kok gambar. Iki coban saya. Mari awake dhewe. Pesane yo padha ae wis tolong. Atuh negara ora gelem penak lah. Udah kalian lihat kan? Sampai berujung kelahi pun bisa. Ini perlu perhatian dari pemerintah ini. Pungli-pungli seperti ini jangan dibiarkan lah. Ya karena ini sangat merusak gitu loh ya. Oh Bung Parmela, kenapa kau tampilkan itu? Nanti jadi viral orangnya. Ya biarin aja, kita viralin aja. Orang judul programnya kita viralin aja. Kita viralin aja. Supaya apa? Supaya ini menjadi perhatian pemerintah dan bisa bekerja dengan masyarakat. Supaya apa? Tidak terjadi pungli. Supaya destinasi wisata boleh menjadi pilihan bagi masyarakat untuk didatangi pada saat musim liburan. Gitu. Ujung-ujungnya siapa? Masyarakat tempatan juga yang diuntungkan kan? Ya, itu dulu dari Bung Parmela. Setiap kasus kita viralin aja.